Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita memulai acara kita diskusi pada siang hari ini, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat mempertemukan kita untuk menimba ilmu bersama-sama dengan keadaan sehat walafiat di pendopo FISIP ini. Acara kali ini yaitu diskusi bedah buku intelektual kolektif Pierre Bourdieu yang ditulis oleh Dr. Arizal Mutahir, atau biasa kita panggil Pak Rizal nih Pak. Kang Rizal. Kang Rizal nih. Untuk pemateri pertama mungkin langsung akan disampaikan oleh Pak Rizal, kepada beliau dipersilakan. Oh, disampaikan. Disampaikan ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Seharusnya bukan saya yang ngomong di sini ya. Artinya, saya udah nulis. Terus teman-teman kebetulan sini ada yang sudah baca, Mas Bowo sudah baca. Kalau saya nulis, kemudian saya menyampaikan, jadi apa ya, over penyampaian. Mudah-mudahan tidak ya. Kalau untuk pengantar ya, buku ini sebenarnya hasil tesis S2 saya yang kemudian diolah di sana sini sehingga jadi bentuk buku. Awalnya diterbitkan Kreasi Wacana di tahun 2010. Saya memasukkan itu di tahun 2009 akhir, Desember, Januari, kemudian diterbitkan 2010. Setelah 10 tahun saya ketemu Diko, terus iseng saja, Diko kalau mau tolong ini diterbitkan ulang. Nah kebetulan Diko terus rembukan sama teman-temannya, ya kami mau. Ya muncullah buku ini yang diterbitkan oleh Semut Api. Prosesnya sangat cepat. Diko sangat bagus untuk menata ulang. Beberapa kata juga ada yang diganti menurut pertimbangan Diko sebagai editor. Dan saya tidak keberatan sama sekali untuk apa yang ada diperbaiki oleh Diko. Ya seperti itu hasilnya. Kalau isinya, ya ini ceritalah tentang intelektual. Selama ini posisinya tidak jelas ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini ternyata bukan merujuk ke bahasa Inggris, tapi malah merujuk ke bahasa Perancis. Pun di Indonesia itu ada namanya golongan cendekia, lebih ke sana, lebih ke bahasa Arab. Dan tapi bagi para pemikir di Indonesia, ini sebenarnya kata cendekia itu pernah muncul di perdebatan apa yang disebut dengan golongan cendekiawan baru. Tapi saya detailnya rada lupa. Bangsawan pemikir namanya. Ada muncul namanya bangsawan pemikir. Tapi itu habis, terus ada tafsir berikutnya kata cendekia ini lebih bernada peyoratif negatif. Cendekia itu dari kata cerdik. Cerdik itu dalam bahasa Melayu ternyata lebih dimaknai sebagai muslihat. Jadi kaum cendekiawan ini ternyata kaum yang suka bermuslihat dalam pengertian bahasa Melayu. Maka oleh pemikir-pemikir Indonesia kata cendekiawan itu kemudian dihilangkan. Sejak itu tahun 60-an sampai tahun 80-an itu kata cendekiawan itu surut, diganti dengan kata intelektual.
Tapi muncul lagi di tahun 82-an naik itu ketika Orde Baru mulai tumbuh, mulai tapaknya begitu kuat dan semua terjadi proses Jawanisasi. Jadi semua istilah yang berbahasa asing itu berusaha untuk dipindahkan, dialih bahasakan dengan bahasa Indonesia, tapi lebih banyak dengan mengambil idiom-idiom bahasa Jawa. Nah, pertumbuhan kata cendekiawan semakin kuat. Di tahun 96 muncul buku Cendekiawan di Atas Angin, keluaran LP3S. Buku itu buku itu ditulis oleh banyak pemikir Indonesia yang konsentrasi di bidangnya masing-masing. Tapi perdebatannya adalah tentang apa itu fungsi cendekiawan dalam pembangunan bangsa. Karena Orde Baru kan bahasanya itu. Tapi di satu sisi kemudian LP3S juga mengeluarkan buku Manusia dalam Pergulatan Zaman. Ini ngomong tentang para pemikir yang disingkirkan di Indonesia. Itu mengambil sebuah judul buku dari Amerika, Man on Darkness. Di sana ada Hannah Arendt, Karl Marx, Tolstoy, orang-orang yang dianggap menyimpang, Bakunin, dan seterusnya. Nah, di Indonesia kemudian buku itu diadaptasi oleh Daniel Dalgide dengan judul tadi ya, Manusia dalam Pergolakan Zaman. Itu ada Tan Malaka, ada Natsir, ada 9, saya lupa, rada lupa ya. Nah, LP3S mengeluarkan pengertian cendekiawan sekaligus mengeluarkan pengertian intelektual. Dalam perkembangan selanjutnya kita memasuki saat itu kemudian Orde Baru mulai ambang keruntuhan. Tapi dia tidak menggunakan kata intelektual ketika mendirikan IJMI. Tidak menggunakan kata cendekiawan, tapi dia menggunakan kata intelektual. Ada perubahan, pergeseran berikutnya. Nah, dari perubahan-perubahan itu sebenarnya kata intelektual di Indonesia sendiri itu masih jadi bahan perdebatan. Perdebatan terakhir muncul di 2004 ketika Indonesia ada kenaikan BBM untuk pertama kalinya. Itu muncul istilah intelektual berpihak dan intelektual yang membela status quo. Di akhir buku saya membahas itu sebagai cara untuk mengaplikasikan bagaimana konteks intelektual Indonesia. Nah, pengertian intelektual yang tidak jelas di Indonesia itu coba saya tarik ulang dalam pengertian secara konseptual di jagat pemikiran lebih jauh lagi. Nah, ketemu ada sebuah konsep yang dimiliki oleh yang berjudul intelektual kolektif yang berusaha untuk membedakan dengan konsep-konsep intelektual yang sebelumnya ada. Kalau konsep awal merujuk ke Julian Benda yang disebut dengan intelektual itu adalah orang yang mereka berdiri di atas angin yang tujuan mereka hanya untuk mencari sebuah kebenaran. Terus ada konsep yang dari Karl Mannheim yang ngomong tentang intelektual yang mengambang. Nah, ini nanti konsep ini juga dipakai dalam proses politik Indonesia yang disebut dengan kebijakan mengambang. Tapi artinya dalam pengertian Mannheim itu semua yang terjadi di realitas harus dilegitimasi dulu oleh
sebuah kelompok pemikir yang dinamakan dengan intelektual itu. Tugasnya mirip seperti yang dicita-citakan oleh Julian Benda, bahwa intelektual itu setidaknya proses dia adalah dalam kehidupan menjalani laku untuk mencari kebenaran. Nah, dari dua konsep besar itu memang kemudian muncul serpian, ada yang dinamakan intelektual publik. Intelektual publik itu artinya mereka pemikir yang punya keberpihakan. Tapi pengertian intelektual publik ini sebenarnya cuma redundansi, ya, pengulangan dari kata intelektual itu sendiri ketika kita melihat rujukan bahwa kata intelektual ini dipakai di Prancis untuk membedakan dirinya dengan kaum bangsawan, dan ini sangat kritis terhadap semua kebijakan-kebijakan raja saat itu. Ini terkenal dengan namanya istilah kasus Alfred Dreyfus, seorang perwira militer yang membocorkan rahasia-rahasia kemiliteran Prancis, tapi dia didakwa. Nanti teman-teman bisa membacanya itu di Pengkhianatan Kaum Intelektual. Nah, Bourdieu berbeda dengan pengertian intelektual publik itu. Kalau intelektual publik ini pengertiannya adalah yang namanya intelektual akan ngomong apapun. Dia orang sosial tapi dia ngomong tentang lingkungan. Dia ngomong tentang tentang genetik dan seterusnya. Memang intelektual sosial bisa ngomong apapun, tapi hasil omongan dia seringnya tidak pernah berangkat dari hasil riset dia sendiri, sehingga dia asal komentar. Saat itu memang media memberikan ruang itu, ya, terutama media televisi, kemudian muncul media sosial yang memberikan ruang bagi seorang yang namanya intelektual membicarakan apapun, walaupun sebenarnya disiplin ilmu dia itu berbeda jauh. Dia peneliti tentang perkotaan, tapi dia ngomong tentang gunung dan seterusnya. Maka hasilnya saat itu sangat gaduh di tahun 2004 sampai 2008. Isinya para komentator baru. Nah, Bourdieu bicara tentang intelektual itu ngomong bahwa ya memang intelektual itu harus berpihak. Tapi keberpihakan itu jelas di posisi kajian dia. Nah, ketika dia sudah ngomong berpihak semacam itu, maka dia tidak bisa ngomong bahwa kajian dia itu murni dari persis dari apa yang dia kaji, tapi dia harus berhubungan dengan disiplin-disiplin lain. Itulah yang disebut dengan kolektif. Dia membangun jaringan dengan intelektual lain. Nah, senjata paling utama dari intelektual ya paling jelas adalah tulisan. Maka tulislah kajian-kajian yang ke arah sana. Mungkin itu gambaran secara garis besar. Mungkin nanti Mas Bowo akan lebih banyak yang dikaji. Dari saya semuanya itu saya kembalikan ke Mbak siapa? Fitka. Mbak Fitka. Terima kasih. Baik. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Rizal terkait intelektual kolektif menurut Bourdieu. Lalu untuk selanjutnya ada pemaparan dari Bapak Bowo, kepadanya kalau persilakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang sekali berada di sini, di pendopo ini siang ini ya, bersama teman-teman semua yang tertarik untuk berdiskusi, tertarik untuk membaca buku tentu saja. Dan lebih membahagiakan lagi karena saya di sini bersama kolega saya, senior saya, Mas Rizal ya. Saya manggilnya Mas karena kolega gitu ya. Nah,
ini sebuah kebanggaan buat saya. Saya diminta untuk membicarakan atau membedah buku karya Mas Rizal ini. Menurut saya, cetak ulang Mas ya. Edisi revisi ini hadir di saat yang tepat Pak ya. Setelah 10 tahun ya. Sebelumnya sudah pernah terbit, sekarang terbit lagi, dan menurut saya ini sudah mungkin memang sudah waktunya untuk terbit ulang karena dua hal. Pertama ya, saya ingin menghubungkan dengan dunia akademis. Jadi yang pertama ini merupakan otokritik buat dunia akademis kita, dunia perguruan tinggi. Karena ketika Bourdieu membicarakan intelektual, maka salah satu tokoh yang dibicarakan adalah para intelektual yang berlatar belakang peneliti ya, atau dosen di perguruan tinggi. Jadi dengan seperti itu maka buku ini menurut saya memang pada dasarnya sangat layak untuk dibaca ya, baik oleh mahasiswa ataupun oleh dosen gitu Mas Rizal. Karena kadang-kadang dosen itu karena kesibukannya lupa mereka itu intelektual. Mereka sibuk jadi pencatat ya, jadi tukang bicara gitu ya. Nah, yang pertama adalah refleksi bacaan saya atas buku ini. Yang pertama berhubungan dengan dunia akademis kita, perguruan tinggi di Indonesia. Salah satu konsep yang disampaikan oleh Bourdieu adalah yang dia punya ya, itu adalah tentang arena. Di sini maksudnya adalah seorang intelektual ketika dia ingin mendapatkan pengaruh, yang kemudian pengaruh itu akan bisa dikonversi ya menjadi tindakan-tindakan sosial dan politik, maka intelektual itu harus berkompetisi dalam arena. Di sini berarti arena intelektual. Ya, dosen sebagai intelektual maka dia juga harus berkompetisi dalam arena intelektual itu. Nah, dalam konteks Indonesia, arena intelektual itu di aturan mainnya itu disediakan, salah satunya adalah oleh lembaga yang kita kenal sebagai dikti. Ya kan? Dan ya tentu saja sebelumnya ada hukum, ada regulasi ya yang dibuat oleh DPR, oleh Presiden, dan segala macam aturan turunannya kan. Nah, regulasi hukum dan regulasi itu memberikan menyediakan aturan bagi arena dari para intelektual di Indonesia itu. Dalam hal ini adalah para dosen itu. Nah, yang menjadi problem kemudian adalah aturan main yang dibuat oleh dikti itu apakah betul-betul akan memfasilitasi para intelektual untuk berkompetisi satu sama lain sehingga menghasilkan penelitian yang berpihak kepada orang tertindas misalnya, atau kelompok yang termarginalkan, atau seperti apa. Itu juga belum membicarakan tentang bagaimana perguruan tinggi dikelola. Itu juga bagian dari arena yang melingkupi dari kompetisi para intelektual itu.
Jadi kalau kalau sebagian dari kalian mungkin ada yang bertanya-tanya kemana ini para intelektual Indonesia gitu ya, dalam menyikapi berbagai macam perkembangan di masyarakat, maka salah satu problem yang harus dilacak adalah arena yang dimiliki oleh para intelektual itu. Apakah arena itu adalah arena yang akan memfasilitasi mereka untuk maju sebagai intelektual, atau justru arena yang membuat para intelektual itu menjadi lupa terhadap statusnya sebagai intelektual. Jadi mungkin sebagian di antara kalian tidak tahu gitu bagaimana atau apa yang menjadi tugas para dosen, ya kan gitu ya. Mungkin di pikiran kalian tugas para dosen itu sebatas mengajar. Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi hukum dan regulasi yang menyediakan arena buat para intelektual Indonesia itu justru membuat para dosen itu sibuk menjadi pencatat, pengumpul poin sedemikian rupa sehingga mendapatkan reward yang besar. Jadi penelitian yang seharusnya bisa dilakukan oleh para intelektual yang akan menghasilkan temuan-temuan atau artikel-artikel yang seharusnya berpihak kepada orang yang termarginalkan, justru kemudian secara sadar atau tidak itu terpinggirkan oleh logika bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan hibah penelitian yang sesuai dengan selera pemberi hibah. Jadi arena yang kita punya, yang saya, Mas Rizal dan banyak dosen lain itu memang sangat jauh dari ideal.